Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para santri santriwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita yaitu bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9. Ya, yang akan kita pelajari list of content, yaitu kita chapter 3 invite you to come to my house. Poin yang pertama yaitu tentang instruction expression, yaitu ungkapan instruction atau instruksi, yaitu perintah ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah perintah. Baik. Lanjut di persepsi. Today we will learn intermediate level socialization skill in English. Pada hari ini kita akan belajar tentang level menengah dari percakapan atau hubungan sosial ya, dalam bahasa Inggris. This part will be divided into 3 points. Akan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, first, we will learn about instruction expression. Kita akan belajar tentang ekspresi atau ungkapan instruksi atau perintah. Second, yang kedua, we will learn about invitation and its response. Ya, tentang undangan dan juga bagaimana merespon dari undangan. The last, yang terakhir, we will learn about asking and giving permission and the role of modal verb my. Kita akan belajar tentang ya meminta dan juga memberi permission dan juga aturan dengan kata my ya. Pakai kata my nanti bagaimana cara membuatnya. So let's learn this chapter. Mari kita belajar pada bab ini dengan semangat, dengan perhatian. Yang pertama, giving instruction di sini dijelaskan is an expression in order that other person does what we instruct or request. Yaitu ungkapan kita memerintah atau meminta tolong kepada orang lain. Ya, instruction juga disebut also called imperative. Juga disebut imperatif. Jadi bisa dibilang instruction atau bisa dibilang imperatif. Dua-duanya boleh. Dan yang poin A, asking for instruction di sini yaitu ada beberapa ungkapan. Contohnya, yang pertama how do you do, how do I, dan seterusnya. What is the best way to bla 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 bla. How do I go about it? Ya, bagaimana aku melakukan tentang ini? What do you suggest? Apa pendapatmu? How do you suggest I proceed? Pendapatmu gimana yang sudah aku lakukan? What is the first step? Gimana langkah pertamanya, bagaimana? Kemudian yang give ini giving instruction. Giving instruction itu kita memberi. Kalau yang pertama tadi kan bertanya, tanya gimana caranya. Kalau yang kedua yang B ini giving instruction, yaitu kita ngasih tahu atau memberi kepada orang instruksi. Ya, jadi yang pertama first you, then bla bla bla, then you bla bla, next, lastly, yang terakhir pakainya itu. Kan biasanya ada step-step ya. Biasanya dibungkus-bungkus snack atau apa kan ada. Misalnya bungkus Indomie, itu kan ada stepnya, cara membuat Indomie. First you boil water, kemudian second you bla 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 bla, third you bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, imperative sentence di sini kita memakai
kita artikan dulu. Imperative sentence is used is to convey something based on the speaker need must be either positive or negative. Jadi kalimat positif maupun negatif. Positive imperative use affirmative, ya. Kata perintah yang positif itu menggunakan affirmative verbs, kata kerja, in addressing the subject, untuk menunjukkan subjek. Negatif kebalikannya. Contoh dari kata kerja, kalimat perintah positif. Keep both hands on the steering wheel yourself. Tetapkan tanganmu di sopiran, di setir ketika kamu driving, ketika kamu sedang mengemudi. Kemudian yang kedua, yang negatif, kalimat yang negatif itu pokoknya ada don't, ya. Kalimat negatif itu cirinya ada notnya. Don't operate the lawnmower without wearing safety goggles. Jangan mengoperasikan the lawnmower without wearing safety goggles. Jangan mengoperasikan kendaraan, ya, kecuali memakai safety goggles. Ini sabuk pengaman, ya. Adding the word do or just in the beginning of sentence. Jadi pakai kata do atau just di bagian awal kalimat. Or the word please atau dengan please untuk akhirnya. Ya, jadi kalau begitu lebih halus, soft. Gitu. Kita meminta tolong, kita meminta perintah, ada kata please di belakangnya. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Please itu kalau itu jadi kata please. Ya, tolong maksudnya, artinya, terjemahannya. Contohnya, do your course please. Lakukan bagianmu. Tolong lakukan bagianmu, ya. Just sit here when you. Kamu cukup duduk di sini aja. Bisakah kamu? Nah, itu ya. Pakai kata please, jadi kalimat menjadi lebih sopan, meminta tolong. Contoh di sini, task 1. Practice the dialogue below with your classmates. Tiffany is an electric store in the supermarket. She's alone. She's looking for a printer. Jadi ada dialog di sini antara Tiffany sama shopkeeper. Shopkeeper itu ini yang tunggu toko. Ya, good morning. What can I do for you? Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Good morning. I'm looking for a printer. Selamat pagi juga, aku sedang mencari printer. We have many kinds of printer. Which one do you like? Kita punya banyak sih printer di sini. Yang kamu cari yang bagaimana? How about this brand? Bagaimana kalau merek ini? It is the newest brand. Ini adalah merek yang terbaru. Can you tell me how to operate it? Bisakah kamu Bisakah kamu mengatakan padaku gimana cara ini mengoperasikannya? Alright, first, ya, baik. Yang pertama, you have to check the electric connection by inserting the plug into the socket. Yang pertama, kamu harus mengecek kelistrikannya, koneksi listriknya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkoneksikan kabel ke dalam soketnya, dalam cop-copan. Second, yang kedua, install the printer. Install printer driver. Ya, software printernya itu kita install in your computer, with your computer, di komputermu. After that, setelah itu you have to print a test page. Kamu ngetes printernya atau check whether the printer is working or not, untuk mengecek
printernya itu sudah berjalan apa belum. Kemudian Tiffany bertanya lagi, should I print a test page before printing the whole text? Bisakah aku ngetes dulu sebelum sebelum ngeprint teks saya atau tulisan saya? No, you don't have to. Enggak boleh. What should I do after that? Kamu nggak bisa ya, bukan nggak boleh. Nah, kalau gitu gimana seharusnya aku melakukannya? Open the document you want to print. Kamu harus buka dulu dokumen yang mau kamu print gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba di print. I see. Atau yang maksudnya tuh nyeken, kayak scan itu loh. Nggak bisa, ini kan printer. I see. Oh ya, aku paham. Then you press print icon in the top left corner of the display. Kemudian kamu tekan kata print yang ada di top left ya, di atas sebelah kiri dari displaynya. Nah, ini kemudian reading di sini. Nomor 1, first peel the mango and clean it. Ya, oncek itu apa ya? Kupas mangga dan bersihkan. Cuci mangganya. Next, cut the mango into pieces. Ya, kemudian potong-potong mangga ke dalam potongan kecil and put them into the juicer. Dan taruh potongan tadi ke dalam blender. Then put the water, ice and sugar. Kemudian masukkan air, es dan juga gula. After that turn on the juice and wait about 15 seconds. Kemudian nyalakan jusnya dan tunggu 15 detik. Finally pour the mango juice into the glass and mango juice is ready to be consumed. Ya, terakhir suntak itu apa bahasa Indonesianya? Ini ya, taruh ya jus mangga tadi ke dalam gelas dan jus mangga tadi siap untuk dikonsumsi. Ya, sudah sampai sini. Tugasnya adalah kognitif task halaman 37. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.